Hai, nama saya Fania, mahasiswi angkatan 2019 dari Prodi Biologi Fakultas Bioteknologi di Universitas Kristen Bertawacana. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi homeostasis. Homeostasis berasal dari kata homeos atau homeo yang artinya sama dan statis yang artinya stabil atau konstan. Dengan kata lain, homeostasis berarti kemampuan tubuh agar dapat mempertahankan kondisi tubuhnya agar tetap stabil. Apakah homeostasis itu penting? Mekanisme homeostasis ini penting bagi makhluk hidup dalam upaya mempertahankan hidupnya melalui adaptasi fisiologis, karena sistem tubuh dapat berubah yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor, baik dari faktor internal, yaitu dari dalam tubuh itu sendiri, ataupun faktor eksternal, yaitu dari lingkungan sekitar. Terdapat dua mekanisme utama dalam homeostasis. Yang pertama adalah positive feedback, dan yang kedua adalah negative feedback. Positive feedback yaitu pengembalian dan pengendalian ke poin normal dengan cara meningkatkan reaksi hingga searah dengan perubahan awal. Contohnya, jika terjadi luka pada pembuluh darah yang pecah pada hewan, maka tubuh akan merangsang produksi sel darah putih lebih banyak sehingga dapat menutup luka dengan pembekuan darah hingga akhirnya pembuluh darah akan kembali normal. Yang kedua adalah negative feedback, yaitu pengembalian dan pengendalian ke poin normal dengan cara menekan dan melawan reaksi. Contohnya, yaitu suhu tubuh pada hewan yang berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, maka tubuh hewan akan melakukan pengembalian suhu normal dengan cara membandingkan dan melawan hingga kembali ke poin normal. Terdapat beberapa sistem dalam homeostasis. Yang pertama adalah reseptor, yang kedua adalah pusat kontrol, yang ketiga adalah efektor. Ketiga komponen ini merupakan tiga sistem yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah reseptor, yaitu berfungsi sebagai pendeteksi perubahan yang terjadi di dalam tubuh oleh sistem saraf. Yang kedua adalah pusat kontrol, yaitu berfungsi sebagai pembanding informasi reaksi yang diterima oleh reseptor dengan ambang batas normal dan akan memerintah efektor jika reaksi tidak normal dari biasa. Yang ketiga adalah efektor, yaitu berfungsi sebagai aksi penggerakan respon tubuh dari perintah pusat kontrol. Nah, ini adalah contoh pemahaman sistem dari ketiga fungsi sistem di atas. Yang pertama, kasus dari kadal di pada gurun yang kekurangan cairan dalam tubuh sehingga mengalami dehidrasi. Pertama, akan terjadi reseptor, yaitu syaraf akan memberi informasi dehidrasi pada pusat kontrol, yaitu otak. Yang kedua adalah pusat kontrol, di mana informasi dan saraf diterima oleh otak, kemudian otak membandingkan dengan keadaan normal. Ternyata, reaksi dehidrasi tersebut tidak normal bagi tubuh kadal, maka otak akan memberi perintah ke efektor. Lalu yang ketiga, efektor. Perintah otak diterima oleh efektor yaitu ginjal dan usus. Kemudian, ginjal akan menghasilkan urin dengan kandungan asam urat dari zat sisa bernitrogen agar pengeluaran air pada urin dapat diminimalkan. Yang selanjutnya, urin akan disimpan di kandung kemih khusus yang dapat mereabsorpsi urin encer jika terjadi dehidrasi. Lalu, usus besar akan menyerap air dari makanan secara maksimal sehingga feses yang dihasilkan kadal menjadi kering. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin aklimatisasi atau optimalisasi, yaitu kemampuan adaptasi fisiologis dari hewan, yang artinya jika tubuh hewan gagal melakukan tiga sistem sebelumnya dan melewati ambang batas toleransi sehingga tubuh tidak dapat mengembalikan kondisi normal kembali, maka akan terjadi penyakit bahkan kematian. Contohnya, kadal yang tidak dapat mengatur cairan dalam tubuhnya dalam lingkungan yang panas, maka akan mengalami ambang batas toleransi seperti dehidrasi akut yang menyebabkan penyakit bahkan kematian. Terdapat beberapa komponen dalam homeostasis. Kelima komponen ini merupakan kelima komponen yang
sangat penting. Yang pertama adalah osmoregulasi, yang kedua adalah temperatur, yang ketiga adalah pH, keempat adalah hormon, dan yang kelima adalah ion. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk materi dari PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih.